Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Hari ini kita live lagi di Telegram TTB ya, live di tanggal 3 Maret, sorry, di tanggal 10 Maret 2025, teman-teman ya, jam 21.46, yang mana ini US session di hari Senin, which is harusnya jam-jam segini market volatile, teman-teman ya. Jadi begitu kita ngomongi harusnya marketnya geraknya bakal bakal cepet gitu ya. Karena US session memang adalah time yang terbaik untuk kita trading. Nah, itu kalau teman-teman yang mau tahu gitu kan, mau tahu-tahu kira-kira apa sih US Asian dan lain sebagainya, breakaway gap gitu ya, Asian Session, manipulatif dan lain sebagainya. Nah, teman-teman jangan lupa join Telegram TTB ya. Kalau teman-teman yang nontonnya dari YouTube bisa lihat cek link yang ada di deskripsi. Nah, hari ini teman-teman seperti yang gua sudah tulis ya, temanya adalah the volatility of manipulative market, teman-teman ya. Is there any warning gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya gue mau memberikan satu pandangan gitu ya, satu pandangan bahwa saat ini gitu ya, kalau kita lihat market itu lagi dalam proses manipulasi ya, dalam proses manipulasi dan volatility-nya sangat tinggi, teman-teman ya, volatility-nya sangat tinggi. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena kalau teman-teman masih ingat ya, kemarin kita di hari weekend ya, di weekend di tepat di hari Minggu malam ya, waktu itu ya teman-teman ya, Minggu malam which is yang ada di sini. Nah, nih jam 10. Nah, itu tiba-tiba ada kenaikan yang sangat drastis, sangat kencang ya di Bitcoin itu sampai berapa itu naiknya sampai 5% ya dalam waktu 2 sampai 3 jam ya. Oh, sorry, 10% bahkan teman-teman ya. 10% itu gara-gara Trump mengumumkan tentang adanya strategic reserve ya kan teman-teman ya. Nah, lalu sekarang tahu-tahu ya, tahu-tahu setelah crypto summit dan lain sebagainya, ya balik ke bawah. Naik lagi, balik lagi ke bawah. Dan sekarang ya posisinya nih kalau teman-teman lihat ini Bitcoin ada di bawah di sekitar 80.000 dan ETH di 2.000. Which is kalau kita pikirkan ya teman-teman ya, kalau kita pikirkan baik-baik sebenarnya ini angka psikologis nggak sih teman-teman ya? Angka yang sangat-sangat tepat gitu loh. Kayak 80K ya, 80K dan 2K. Solana sendiri, Solana sendiri teman-teman bisa lihat Solana berada di 120 teman-teman. Ya 120. Which is kita melihat ini artinya kalau kita lihat psikologisnya itu kayaknya bagus ya, kayaknya support gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi gue nggak mau ngomongin itulah teman-teman. Udah bosen lah ya kalau kita ngomongin dikit-dikit support, dikit-dikit resisten gitu ya, dikit-dikit capetan, dikit-dikit lain sebagainya, ngapain gitu kan, ngapain sih. Nah, karena kita sudah sering bahas juga ya teman-teman ya, dan beberapa daripada live-live kita sebelumnya yang teman-teman juga bisa akses di YouTube ya, kalau teman-teman yang dari Telegram ketinggalan, itu masih cukup relevan sampai saat ini ya, masih cukup relevan. Bahkan di 1 minggu lalu, gue juga memberikan pandangan terhadap strategic reserve dan juga reboundnya market crypto, plus memberikan pandangan ke teman-teman tentang long term seperti apa gitu ya di 2 minggu yang lalu gitu ya. Nah, jadi per hari ini gue cuma mau bawakan aja bahwa saat ini itu kita berada di manipulatif market. Apakah ada warning gitu daripada Bitcoin bergerak yang seperti ini? Nah, pertama-tama gitu ya, pertama-tama mungkin izinkan gue dulu memberikan sedikit tambahan lagi untuk dari segi teknikalnya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari segi teknikal, teman-teman ya, kalau kita lihat dari segi teknikal itu sebenarnya kita bisa lihat ya kalau berdasarkan weekly chart gitu ya, berdasarkan weekly chart untuk saat ini closing per weekly kemarin itu kurang baik ya, teman-teman ya. Closing per weekly kemarin itu kurang baik. Jadi ini jarang banget terjadi sebenarnya, teman-teman. Jarang banget terjadi di mana ada satu week yang cukup panjang, tetapi di minggu depannya kita dibalas dengan inside bar tapi warnanya tuh sama teman-teman. Jadi ini jarang banget terjadi ya. Aku bener-bener jarang banget bisa melihat ada pergerakan yang seperti itu. Bahkan kalau kita cari sebelum-sebelumnya bahkan tidak ada teman-teman. Biasanya kalau ada week gitu ya. Biasanya kalau ada week biasanya most likely akan langsung hijau besar gitu ya. Hijau besar ataupun dia minimal nggak jadi hijau gitu. Jadi hijau ataupun ya paling kecil-kecil gitu ya, paling kecil-kecil. Ini lucu teman-teman ya, ini cukup lucu nih, cukup menarik gitu ya, cukup menarik di mana malah menjadi seperti ini. Dan kalau kita lihat, artinya weekly fair value gap yang ada di sini, teman-teman ya, weekly fair value gap yang ada di sini itu pada dasarnya sebenarnya kelihatannya adalah breakdown. Ya, kelihatannya adalah breakdown. Nah, tetapi teman-teman yang gue mau sampaikan ke teman-teman juga bahwa saat ini kita tuh sebenarnya masih ya, kita masih dalam pergerakan di area money magnet yang pernah kita bawakan juga, teman-teman, yang mana ada di IMA warna biru ya, IMA warna biru ini dan IMA warna merah ini yang kedua ini kedua ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau ditanya apakah ini sudah jebol support, tuh jawabannya sebenarnya belum. Tapi tanda bahwa dia akan jebol support itu ada, teman-teman ya, ada. Nah,
Tetapi teman-teman, apapun itu gue gak mau ngomong bahwa ini akan jebol atau tidak jebol. Tapi gue mau lihat aja pergerakan market ini sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat tuh sebenarnya kalau kita lihat ini secara kasat mata ya, secara kasat mata kita bisa melihat di sini tuh sempat terjadi akumulasi panjang, teman-teman. Dari bulan Maret ya, waktu 2024 lalu sampai akhirnya di bulan Oktober dan bulan November itu breakout ya. Begitu breakout, dia kenaikannya kenceng banget dan terjadi satu sideways lagi, teman-teman. Ya, terjadi satu sideways lagi. Nah, di satu sideways yang ini, teman-teman, satu sideways ini mungkin memakan waktu kurang lebih 10 minggu lebih ya, 10 minggu lebih. Dan setelah setelah terjadi daripada pergerakan ini akhirnya ada penurunan teman-teman ya, akhirnya ada penurunan yang dalam. Jadi kita bisa melihat bahwa area ini sebetulnya adalah area distribusi ya, area ini adalah area distribusi. Nah, ketika area distribusi ini terjadi gitu ya, maka biasanya teman-teman ya, biasanya memang pergerakannya turun itu akan sejauh dari pergerakan dari supportnya sampai ke bagian paling bawahnya gitu ya, sama seperti eh, yang ada di sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Sebentar gue coba cari tahu dulu, sebentar ya, gue coba cari tahu dulu. Nah, contoh ini aja deh, contoh ini sebenarnya tuh bisa kelihatan juga, ini contoh ya, ini sideways areanya tuh kurang lebih sebesar ini ya, ini kurang, sorry, ini gue biar pas gitu ya, biar gue pas. Nah, kurang lebih segini ya, karena ini gue ngambil yang paling banyaknya teman-teman ya, gue ngambil yang paling banyak. Nah, kalau kita lihat waktu sideways di sana ataupun akumulasi di sana ya, ketika dia breakout teman-teman, ketika dia breakout, nah tepat terjadi area sampainya itu kurang lebih hampir mirip dengan kotak yang pernah terjadi sideways-nya gitu. Range sideways-nya itu menjadi targetnya, sama seperti cara kita menghitung chart pattern teman-teman ya, menghitung chart pattern. Nah, jadi kalau gue lihat di sini, artinya gue mengasumsikan bahwa ada kemungkinan area ini itu merupakan area manipulasinya. Ya, sorry, bukan area manipulasinya, tapi area selesainya daripada distribusi. Ya, jadi kalau teman-teman pernah mendengar gitu ya, ada satu teori yang bernama PO3 atau Power of Three ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa cari kalau teman-teman sering pakai yang namanya ICT gitu ya, yang sering namanya pakai ICT itu ada namanya Power of Three. Yang mana setiap kali ada pergerakan setiap kali ada mana ya ICT Power of Three mana ya. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi yang mana waktu itu ada bullish, sorry bukan bullish, tapi ada distribusi, lalu ada penurunan. Ya, ada penurunan yang biasanya itu sebesar kotak daripada yang terbentuk di sini. Ya, dan sebelum terjadi yang namanya another distribusi, ya redistribusi. Jadi dalam hal ini gue melihat ada kemungkinan ya, ada kemungkinan ini sebenarnya kita tuh lagi membuat yang namanya PO3. Yang mana memang di dalam teorinya PO3, di dalam teorinya PO3, setiap kali ada distribusi yang panjang, begitu dia mau naik, dia nggak akan langsung cepet gitu. Dia nggak akan langsung cepat. Jadi dia butuh beberapa hari untuk dia sideways terlebih dahulu. Ya, nah ada contoh nggak? Ada contohnya nggak kok? Nah jujur nih sih gue belum cari contohnya. Ya jujur nih gue belum cari contohnya. Tapi kalau teman-teman eh, mau kita cari gitu ya, mau kita cari sebenarnya pasti ada beberapa gambaran gitu ya. Pasti ada beberapa gambaran yang mirip-mirip seperti itu. Nah, kita katakan ini aja deh, teman-teman. Ya, kita katakan ini aja. Ini waktu di bulan Maret 2023 ya, teman-teman ya. Ini waktu itu juga Bitcoin dari 20.000 sampai naik sampai ke 30.000. Bedanya ini di daily chart ya, yang tadi kita lihatnya di weekly chart. Tapi kita lihat dari jumlah candlenya, teman-teman ya, dari jumlah candlenya. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya bergeraknya seperti ini, teman-teman. Ya, ini bergerakannya. Lalu penurunan itu diikuti dengan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 candle, teman-teman. Ya, ada 5 candle, barulah sisanya itu gerak habis. Ya, gerak habis untuk bullishnya. Nah, itu pergerakan di daily-nya tadi. Nah, ini teman-teman bisa sering dapatkan itu di beberapa pergerakan-pergerakan market gitu ya, pergerakan-pergerakan market. Nah, ini cuman gue melihat mungkin bisa terjadi kopinya. Ya, bisa terjadi kopinya seperti itu dan apa yang bisa mengkonfirmasi gitu ya? Apa yang bisa mengkonfirmasi kira-kira PO3 ini berhasil atau tidak? Ya jawabannya adalah ketika dia sudah bullish. Ya kan teman-teman? Jawabannya adalah ketika dia sudah bullish. Tapi teman-teman, seperti yang gue sudah sempat sampaikan di beberapa video yang lalu, teman-teman harus coba cari tahu gitu ya. Coba cari tahu kira-kira apakah Bitcoin gitu ya ataupun market crypto overall itu masih punya narasi untuk dia mengalami kenaikan. Ya, masih punya narasi secara fundamental apakah market itu harus stop di saat ini. Ya, apakah market bisa stop di saat ini? Atau justru sebenarnya area ini tuh malah adalah area
pembelian yang terbaik justru. Ya, nah itu yang teman-teman harus cari tahu ya. Kalau gue pribadi sendiri gitu ya, kalau gue pribadi sendiri, gue melihat area ini itu adalah area yang harusnya menjadi cukup bagus untuk gue akumulasi. Tinggal gue sabar aja nih, kapan manipulasi ini akan selesai. Nah, jadi kenapa namanya manipulatif market gitu ya, manipulatif market. Manipulatif market itu datang dari yang tadi namanya power of three gitu ya, power of three. Karena di power of three kita mengenal yang namanya AMD. Jadi ada yang namanya accumulation. Enggak, di sini. Ya nih. Ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini enggak, ini balik ke sini. Yang ini accumulation, lalu di sini manipulasinya, teman-teman. Ya, jadi lalu di sini manipulasinya baru didistribusikan. Ya, baru didistribusikan. Nah, manipulasi yang terjadi di Bitcoin ya, terutama juga terjadi di market crypto overall, itu sangat-sangat volatile, teman-teman. Ya, karena dimanipulasi ini, gue bisa melihat waktu itu, gue sih lupa ya, exactly waktu penurunan ini ada news apa. Tapi begitu dia naik, newsnya adalah strategic reserve. Begitu turun, newsnya adalah strategic reserve tidak membeli. Begitu naik, ada yang namanya crypto summit dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita lihat memang manipulasi ini sangat-sangat membuat kita khawatir, teman-teman ya. Sangat-sangat membuat kita khawatir. Tapi apapun itu, gue bisa ngomong ya, teman-teman bisa sabar aja gitu ya. Sabar aja selama Bitcoin masih terus mempertahankan sideways-nya di sini. Gitu ya. Memang kalau kita lihat di sini range-nya memang kelihatannya gede sekali, teman-teman ya. Gede sekali kalau kita mau cari-cari supportnya sampai di bawah juga masih banyak gitu ya. Masih ada support-support dan lain sebagainya. Tapi in my point of view gitu ya, in my point of view sih kalau berdasarkan teori-teori teknikal yang gue tahu gitu ya, berdasarkan weekly EMA sudah ada di sini gitu kan, lalu juga ada weekly fair value gap, lalu secara target daripada kotak sendiri itu juga sudah nyampe, dan harusnya sih Bitcoin harusnya tinggal membuat yang namanya akumulasi pattern aja gitu. Mungkin di sini Bitcoin berpotensi untuk bikin double bottom ataupun Bitcoin bikin triple bottom, itu terserah dia. Ya, yang pasti gue bisa lihat Bitcoin memang lagi bergerak dalam manipulasi, teman-teman. Ya, karena kenapa juga gue bisa ngomong seperti itu, dan ya inilah saat-saat dimana ada yang namanya seleksi untuk para altcoins, teman-teman. Karena kalau kita lihat, teman-teman ya, itu beberapa altcoins itu masih stay tidak membuat yang namanya lower low, seperti BNB masih cukup strong, BTC masih cukup strong, Ethereum masih cukup strong. Nah, seperti Solana, nah ini masih koreksi gitu ya, masih koreksi terus. XRP masih juga strong juga, AVE masih strong juga gitu ya, Link masih masih stay juga di sini gitu ya. Ondo, nah Ondo malah udah mulai was-was gitu ya. Nah, ENA sendiri masih eh, lagi berusaha untuk naik gitu ya, lagi berusaha untuk naik gitu ya. Tron diem-diem doang gitu ya. NIR malah turun terus gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat NIR malah baru masuk ke yang namanya demand, teman-teman. Demand yang udah lama dia nggak jemput nih. Ya, udah lama nggak dijemput sama si NIR. Akhirnya di minggu ini dia tersentuh lagi gitu ya, tersentuh kembali si NIR protokol gitu ya. Aptos juga masih dia lagi stay di area support besarnya, teman-teman ya. Lalu seperti Sui, nah dia baru retesting ya. Retesting kalau nggak salah di sini ada breaker block daripada daily-nya. Ya, betul. Ada breaker block di daily-nya. Kalau Cetus sendiri sih ya ini udah terlalu jauh sih. Ini udah seleksi alam banget gitu ya. Nah, AVAX salah satu contoh yang harusnya di market cycle kali ini dia tidak bisa all time high gitu kan. Doge yang lagi koreksi terus gitu. STX juga udah habis gitu ya, gapnya tidak berhasil menjaga areanya gitu ya. Tia kemarin sempat mau naik tapi nggak jadi, dan ETH yang juga junam banget. Jadi kalau kita lihat memang di kala ini, teman-teman ya, di kala ini ada beberapa altcoins yang stay strong. Ya, jadi kata kuncinya adalah beberapa altcoins di sini stay strong. Sangat terlihat beberapa altcoins di sini ada yang stay strong. Tapi di kala Bitcoin ini juga tertekan, ada juga altcoins yang terseleksi gitu ya, terseleksi yang seolah-olah akan keluar dari jajaran big caps, akan keluar dari jajaran mid cap dan lain sebagainya. Ya, that's why teman-teman harus memilih secara bagus gitu ya, secara bagus koin-koin yang teman-teman akan hold. Apalagi kemarin si CZ, si Changpeng Zhao, sorry ya, Changpeng Zhao baru baru saja dia ngomong, too much money is spent chasing small and quick gains in crypto. Ya, focus on ethical themes that build for the long term. Big money is built slowly with stamina. Ya, dia kasih tahu sampai begitu, teman-teman. Karena dia yakin inilah saatnya gitu ya. Saatnya benar-benar market memberikan value yang benar gitu. Value yang benar terhadap koin-koin yang benar gitu ya. Koin-koin yang jelek mulai
buang-buangin gitu kan, koin-koin yang masih bagus tetap stay strong. Nah, seperti itulah teman-teman ya, kira-kira daripada pergerakan market hari ini. Nah, lalu juga sedikit daripada Ethereum ya, ini juga salah satu yang gue lagi pantau cukup menarik gitu ya. Nah, mungkin gue akan gambarin ulang aja gitu ya. Gue akan gambarin ulang aja supaya teman-teman dapat dapat gambarannya. Gue cari yang kosong dulu. Mungkin katakan yang ETH USD Binance ini. Nah, jadi kalau kita lihat ya teman-teman ya, mungkin ini banyak banget lah di beberapa crypto Twitter dan lain sebagainya. Mungkin ada yang menggambarkan area ini itu sebagai area yang kita sebut sebagai double top teman-teman ya. Ada ya banyak banget yang gue bisa melihat ada beberapa crypto Twitters yang memang menggambarkan kondisi seperti ini ya. Apalagi kalau kita lihat weekly candlestick juga baru close seperti ini teman-teman ya, close seperti ini. Nah, mungkin sih gue juga aware ya, gue juga aware terhadap itu gitu ya. Walaupun ada juga kubu yang lain, ada juga kubu yang lain mengatakan bahwa area ini adalah area terbaik untuk kita beli Ethereum. Banyak lah teman-teman ya, kalau kita ngomongin kubu-kubunya gitu ya, kubu-kubunya ada juga yang di sini gitu kan. Nah, makanya ini tergantung sih kalau kita cara pandang fundamental kita seperti apa. Apakah menurut teman-teman market ini masih panjang atau sudah top. Jadi kalau secara fundamental market sudah top, nah maka most likely double top itu berpotensi untuk terjadi gitu. Nah, jadi jawabannya adalah kalau teman-teman mau tahu the next one akan kemana, nah makanya belajarlah fundamental. Itulah kenapa kemarin di TTB juga ya, di TTB gue merilis yang namanya CR7 dan juga CR6 ya, tujuannya adalah untuk belajar yang namanya fundamental teman-teman ya, karena memang di saat kondisi seperti ini fundamental lah yang bisa membuat kita uh, mengetahui kira-kira kondisi market itu posisinya ada di mana gitu. Nah, tapi sedikit daripada technicals-nya ya teman-teman ya. Mungkin gue mau ngomong dulu pertama ya, tentu kita harus hati-hati ya bahwa ini ada yang namanya double top, tapi double top ini bisa jadi terinvalidasi kalau teman-teman bisa ingat ini, kalau di weekly candlestick atau di minggu ini weekly daripada Ethereum itu bisa up lagi ke area neckline-nya. Kalau bisa dengan volume yang cukup tinggi. Karena kenapa? Saat ini breakout-nya itu tanpa volume, teman-teman. Ya, saat ini breakout-nya itu volumenya sangat kecil, walaupun secara candlestick-nya itu memang candlestick momentum bearish, ya, momentum bearish. Tetapi kalau kita lihat volumenya tidak ada, ya, untuk dia breakout yang namanya neckline. Nah, kebetulan juga, teman-teman, sorry. Kebetulan juga teman-teman ya, bahwa kalau kita lihat di weekly chart di sini gitu ya, ataupun kita lihat misalnya dari monthly dulu. Kalau kita lihat dari monthly, sebenarnya area ini adalah area order block, teman-teman. Ya. Sebenarnya area ini adalah area order block yang kalau kita tarik ke kiri, ya, yang kalau kita tarik ke kiri, itu juga masih merupakan area yang cukup penting. Ya, beberapa kali di line chart itu menjadi area yang menahan harga, ya, menahan harga. Dan juga kalau teman-teman lebih zoom in lagi nah di weekly-nya ini sebenarnya adalah area yang sebelumnya merupakan supply, ya, area yang sebelumnya merupakan supply di sini. Ya, supply ini sudah di break, sudah di retest dan dia menjadi yang namanya area support, ya, dia menjadi yang namanya area support. Nah, saat inilah itu yang lagi terjadi di Ethereum, ya. Nah, di daily chart kalau kita zoom in lagi, nah di sini itu juga merupakan sebelumnya area order block, ya, merupakan sebelumnya area order block. Nah, order block ini sudah termitigasi oleh order block yang di sini. Ya, nah, jadi order blocknya yang benar adalah yang ini, teman-teman. Ini yang benar. Ya, order block yang saat ini lagi fresh di 2071 sampai di 1987. Nah, inilah yang lagi dites sama si Ethereum, ya. Nah, area ini harusnya tidak boleh sampai dijebol oleh harga sangat dalam, ya. Kalau bisa weekly tetap harus bisa close di area 2000-an. Ya, selama weekly itu tetap close di area 2000-an, gue masih cukup percaya bahwa si Ethereum dan Bitcoin serta kawan-kawan harusnya masih bisa up. Tapi kalau sampai Ethereum menjebol, apalagi kalau sampai close di bawah 1800, gue bisa katakan hati-hatilah dengan Ethereum. Karena di area sana akan terjadi banyak sekali liquidity yang akan ditargetkan oleh si Ethereum. Ya, semakin dekat dia sama yang namanya liquidity daripada buy side ya namanya ya. Sorry, sell side teman-teman ya. The sell side gue lupa kalau ngomongin sell side sama buy side, gue taunya pokoknya kalau turun cari aja liquidity-nya seperti itu. Dan itu yang mungkin bisa mendorong si Ethereum bisa mengencar sampai ke sini. Ya jauh banget teman-teman ya, sampai ke 1200. Which is itu kalau sudah sampai situ berarti kita memang sudah masuk ke dalam bear market. Ya. Jadi
kesimpulannya teman-teman ya, kesimpulannya sih gue pokoknya saat ini sebenarnya belum ada major update ya teman-teman ya, belum ada major update, masih melihat Bitcoin itu ya bolak-balik aja, market overall juga masih naik kadang turun lagi, naik kadang turun lagi, jadi strukturnya tuh masih agak membingungkan ya. Kalau kita mau nge-short posisinya kayaknya kemarin masih bullish, nah hari ini kita mau ngelong tapi kok kayaknya price actionnya masih bearish gitu kan. Makanya itulah yang kita harus cukup hati-hati ya teman-teman ya, teman-teman tidak boleh terlalu mengambil posisi terlalu besar ya di kondisi market yang seperti ini ya. Itu aja teman-teman yang mau gue bawakan, semoga teman-teman cukup mengerti gitu ya. Jangan lupa juga teman-teman selalu mengatur money managementnya dalam mengambil setiap posisi yang ada teman-teman ya. Setiap posisi yang ada, jangan sampai posisi itu membuat mental kamu down gitu ya teman-teman ya. So itu aja untuk video kali ini, semoga cukup bermanfaat. Any pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan bisa ditanyakan langsung di TTB diskusi kripto ya, itu teman-teman juga bisa join secara free. Dan juga teman-teman kalau ada yang suka saham-saham ya, saham-saham Indo ataupun saham-saham US, nah gue beberapa hari kebelakang ini lagi aktif di TTB saham ya, karena kebetulan ada satu saham yang lagi gua beli di US ya, baru-baru banget gua beli juga teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman mau kepo-kepo itu bisa juga lihat di channel info Telegram kita ya, channel info Telegram TTB Crypto. Nah di sini ada TTB saham, teman-teman bisa klik untuk join ke TTB saham juga ya. Semoga cukup bermanfaat, thank you and see you on the next live, bye bye.